Dari Putri ada yang mau bertanya langsung? Dari remaja Putri? Dari kapal-kapal? Ada? Ada Bu? Ada yang mau bertanya langsung lagi? Iya. Namanya Ispan. Ya. Nah, Zabila kelas berapa Zabila? Oh, kelas 4 SD. Kelas 4 SD. SD-nya di mana? Indonesian School. Ah. Di Spani gini loh. Kalau kan berbuat salah kan biasanya kan aku betulin. Setelah betul. Tapi dia pernah bilang kalau jadi gini loh, kayak gini. Kalau jadi ustadz, kalau jangan jadi. Ya jadi ustadz loh. Kalau jadi ustadz itu jangan terlalu Islam gitu dong. Jadi sekarang ngatasinnya gimana? Oh iya, betul. Ini masalah. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, sikapnya sudah tepat. Jadi ketika melihat orang teman kita salah, kita luruskan, kita koreksi, kita nasihati. Karena Nabi mengatakan ad-dinu nasihat, agama Islam itu dibangun di atas nasihat. Dan salah satu makna nasihat adalah menasihati saudara kita jika keliru. Jadi sikap yang sudah diambil oleh Zabila. Nama ada siapa? Zafiar. Ya, Zafiar sudah tepat. Jadi menasihati. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika mendapatkan tanggapan seperti itu, hendaknya kita evaluasi diri juga. Kira-kira ketika kita nasihati sudah santun atau belum? Sudah ramah atau belum? Kadang-kadang karena kita semangat untuk menasihati, suka keceplosan, suka menyinggung orang. Jadi ini yang harus kita pahami bersama-sama. Jadi ketika kita menasihati, kok responnya nggak positif? Kok justru dibentak? Mungkin ada kata-kata yang keliru. Jadi mungkin bisa kita minta mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Namun tujuan saya agar kita semua benar semua, agar kita ini benar semua, tidak ada yang salah dalam bersikap. Jadi sekali lagi, hendaklah kita menyampaikan nasihat dengan cara yang santun. Yang ketiga, jelaskan kepada dia saat saya menyampaikan, meluruskan, menasehati, bukan karena merasa lebih pintar, bukan karena merasa lebih suci, bukan karena merasa lebih alim. Namun sesama umat Islam harus saling melengkapi satu dengan yang lain. Sebagaimana kalau saya salah tolong dikoreksi, begitu juga ketika saya melihat kamu salah, saya mau koreksi. Tidak ada perasaan apapun. Dan kalau misalnya dikatakan masuk Islam jangan begitu banget dong. Jadi muslim jangan terlalu kaku, jangan terlalu alim. Alimnya setengah-setengah saja begitu ya. Iya betul. Nah, sekali lagi ini kurang tepat karena alim itu jangan setengah-setengah. Kebaikan itu jangan setengah-setengah. Kalau ada duit 5 juta, kita bisa mengambil semuanya atau kita bisa mengambil setengahnya, 2,5 juta. Kita ngambil yang mana? Setengahnya aja. Nggak ada ditawarkan nih. Mau 5 juta atau 2,5 juta? Milihnya yang mana? Saya mau kasih kamu nih uang. Saya tawarkan. Kamu mau 5 juta atau 2,5 juta? Nggak mau 5 juta? Maunya 2,5 juta aja. Kenapa 2,5 juta aja? Oh kebanyakan, kan bisa disedekahin. Iya, jazak. Jadi nggak mau banyak-banyak ya. Kalau kaya nggak mau banyak-banyak juga. Nggak mau ya. Masya Allah. Jadi maksudnya begini, dalam masalah kebaikan itu kita harus semangat. Kita harus
semaksimal mungkin, harus optimal sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau kemampuan kita 100%, jangan 50%. Karena Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Jadi jangan setengah-setengah, kata Allah. Kalau mau bertakwa, semampu kalian, maksimal. Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah, masuklah ke dalam agama Islam secara keseluruhan, jangan setengah-setengah. Jadi Allah yang berfirman, sampaikan kepada teman kita, Allah yang berfirman, kalau mau jadi seorang muslim itu harus 100%, semaksimal mungkin, jangan hanya setengah-setengah. Kan begitu. Jadi sampaikan kepada dia, kepada temannya, kalau Allah yang berfirman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, bukan setengah-setengah. Jadi memang ini perintah Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan kita mata, memberikan kita telinga, dan seterusnya. Jadi jangan setengah-setengah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Dan yang terakhir, biasa saja, menyikapi seperti itu biasa. Orang nggak tahu responnya seperti itu, biasa-biasa saja. Yang penting kita tetap semangat menyampaikan yang benar. Ya, hanya remaja putri ini kok nggak ada suaranya, udah pada tidur. Ada? Oh ada, ya. Biar diskusinya lebih hangat. Ini remaja kan? Bukan ibunya remaja? Oh, ibunya remaja. Assalamualaikum Pak Ustaz. Mengenai musik, barusan anak saya sepertinya belum paham, karena dia sendiri memang punya grup band. Jadi dia bilang barusan, "Mah, lu dengerin Pak Ustaz nggak?" katanya. Jadi tolong jelaskan dengan jelas Pak Ustaz ke anak-anak remaja, apakah alat musik itu haram atau tidak Pak Ustaz? Terima kasih Pak Ustaz. Iya, terima kasih Dr. Sekali lagi, dalam masalah ini, marilah kita melihat apa yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Nabi yang bersabda, akan ada umatku yang menghalalkan apa tadi? Zina, menghalalkan khamar, minuman keras, menghalalkan sutra, dan menghalalkan alat-alat musik. Artinya halal apa haram? Haram. Karena konteksnya Nabi mengatakan akan ada yang menghalalkan, artinya hukum asalnya haram, tidak diperbolehkan. Dan sekali lagi, Nabi SAW tidak pernah bermusik ya mas sekalian. Padahal musik itu ada pada zaman beliau. Jadi musik itu ada. Kalau musik itu bisa menenangkan dengan ketenangan yang sejati, pasti manusia terbaik akan bermain musik. Dan sedangkan pada saat kita baca dalil, nggak pernah kita lihat Nabi membuat konser musik. Misalnya Nabi vokalisnya, Abu Bakar drummernya, terus di keyboardnya ada Umar, lalu bassnya itu Utsman bin Affan. Pernah baca riwayat seperti itu? Kan begitu, vokalisnya Nabi, sekali drummernya Abu Bakar, nggak ada. Pianisnya misalnya Umar bin Khattab, subhanallah, nggak ada. Atau Nabi Nabi menjadi komposer, begitu tidak ada. Nah, semoga kita berpikir hadirin sekalian, kalau itu baik, kalau itu bisa menenangkan kita secara hakiki, bukan ketenangan yang semu, pasti yang pertama kali melakukannya siapa? Rasulullah SAW. Karena beliau adalah seorang nabi, beliau manusia terbaik, seluruh kebaikan telah dikerjakan oleh beliau. Dan yang kedua hadirin sekalian, yang pertama kali mengatasnamakan musik Islami itu bukan Rasul dan para sahabatnya, adalah kaum zindik, kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah mengatakan, saya keluar dari Baghdad dalam kondisi Baghdad itu dipenuhi oleh orang-orang zindik. Apa yang dimaksud orang zindik? Dari ucapan Imam Syafi'i, orang zindik kata Imam Syafi'i adalah orang yang berzikirnya sambil bernyanyi-nyanyi. Itu dikatakan zindik oleh Imam Syafi'i. Zindik itu ngaku Islam tetapi bukan.
Jadi inilah prinsip para ulama kita. Oleh karena itu Ibnu Qayyim mengatakan setiap muslim itu harus memilih antara musik dengan Al-Quran. Nggak mungkin dijadikan dalam jadi satu, itu nggak mungkin. Coba evaluasi deh. Barang siapa yang punya grup band, barang siapa yang menjadi vokalis, apa yang kurus demikian, Al-Qurannya bagaimana? Sudahkah kita fasih membaca Al-Quran? Sudahkah kita lancar membaca Al-Quranul Karim? Kalau yang sudah lancar, apakah kita sudah paham sebagaimana kita memahami lirik-lirik lagu? Coba kita renungkan, nggak usah tanya siapa-siapa. Kita evaluasi saja diri kita, bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran jika dibandingkan sikap kita dengan hal-hal tersebut. Sudahkah kita melakukan Al-Quran seindah kita menyanyikan lagu-lagu manusia? Sedangkan ini firman Allah. Sudahkah kita memahami maknanya sebagaimana kita memahami lirik lagu? Sedangkan ini firman Allah. Kata ulama, tidak mungkin dalam satu orang terkumpul dua keahlian, ahli Quran dan ahli musik. Harus memilih, hadirin sekalian. Dan kita bisa melihat bagaimana kehidupan mereka. Kita bisa melihat kehidupan mereka. Saya ingin bertanya, ini coba ya, sekali lagi, ahli Quran nomor satu siapa? Rasulullah SAW. Lihat kehidupan dia, lihat kehidupan beliau SAW, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan keindahan, penuh dengan ketenangan. Lalu kita ambil contoh dari dunia musik. Siapa raja pop abad ke-20? Siapa raja pop abad ke-20? Kita langsung rajanya, bukan yang baru booming dengan satu album, kita baru booming dengan 2 album, baru mendapatkan platinum karena satu albumnya meledak di Indonesia. Tidak. Raja pop dunia itu siapa? Siapa? Michael Jackson. Matinya kenapa jemaah sekalian? Jadi kalau misalnya pemusiknya gagal, kita bisa kata, oh ini kan gagal. Ini rajanya. Orang nomor satu dalam musik pop dapat ketenangan tidak? Meninggalnya kenapa? Karena overdosis. Apa yang dia minum? Obat tidur? Bukan obat tidur, obat bius. Obat bius yang bernama propofol. Obat ini itu untuk membius orang yang mau operasi. Adik-adik mau dibedah, misalnya kena usus buntu, dibedah, nah pakai obat bius yang seperti ini. Itu dia minum sehari-hari. Bayangkan, gak bisa tidur kecuali minum obat bius ini. Jadi minum obat tidur udah apa kata orang Jawa, nggak ngepek lagi, nggak kena lagi, kata apa orang Jawa, nggak nampol lagi, kan begitu. Artinya nggak terpengaruh, nggak bisa tidur hanya dengan minum obat tidur. Dia harus minum obat bius. Saya ingin bertanya kepada adik-adik, khususnya yang masih ragu, orang yang nggak bisa tidur kecuali minum obat bius, hidupnya tuh tenang nggak? Nggak tenang, nggak ada ketenangan hidup. Coba kita nggak tidur 2 minggu, gimana perasaan kita? Stres, halusinasi, kan begitu. Nah coba kita bandingkan antara 2 orang nomor satu dalam bidang yang berbeda. Yang pertama, orang nomor satu bidang apa? Al-Quran. Hidupnya penuh dengan keindahan, hidupnya penuh dengan ketenangan, hidupnya penuh dengan kebahagiaan. Siapa? Rasulullah SAW. Lalu kita bandingkan orang nomor satu dalam musik pop. Bagaimana kehidupannya? Memang sih kaya, kita tidak saksikan, tapi apakah dia mendapatkan kebahagiaan? Itu yang kita perlu renungkan, ada sekalian. Saya ingin bertanya, raja rock and roll matinya kenapa? Matinya kenapa? Bapak-bapak, ayo bapak-bapak bicara dong. Ini dunia bapak-bapak. ini sebelum saya lahir. Matinya kenapa? Overdosis. Ini raja. Kita tidak bicara yang baru artis yang panggung atau dari satu panggung ke panggung. Ini rajanya. Orang yang paling ahli di bidang musik. Coba kita renungkan hadirin sekalian. Coba kita renungkan. Kita tidak ingin mungkin, tapi coba renungkan. Apa yang kita cari? Kita musik itu cari apa sih? Lihat raja-rajanya bagaimana bahagia atau tidak. Kita kan begitu hadirin sekalian. Matinya overdosis, tidak dapat kebahagiaan.
Kalau memang musik bisa membuat kita bahagia, nggak mungkin dua raja besar itu mati overdosis. Nggak mungkin. Kenapa? Karena cukup bernyanyi kan? Kan begitu. Kalau musik bisa memberikan mereka ketenangan, nggak perlu minum obat tidur atau obat bius, cukup dia bernyanyi. Sebagaimana dia memuaskan penggemarnya. Jadi semua sandiwara, hadirin sekalian. Semua sandiwara, dan mereka sendiri yang mengatakannya. Semua sandiwara. Semua sandiwara. Hanya saja kita mau tertipu atau tidak. Sekali lagi coba bandingkan. Saya tidak perlu bawa dalil banyak-banyak, karena cukuplah 1-2 dalil. Lalu saya yakin adik-adik pada cerdas semua. Coba bandingkan akhir kehidupan dari para raja di dunia ini bagaimana? Apakah bahagia atau justru siksa? Sekali lagi, kalau musik bisa memberikan kita kebahagiaan, memberikan ketenangan, nggak mungkin mereka overdosis. Tidak mungkin. Dan yang saya berikan contoh ini para raja, orang nomor 1. Ada orang yang lebih hebat dalam dunia rock and roll dari Elvis Presley? Nggak ada. Kan begitu. Makanya Michael Jackson mengincar siapa? Anaknya ya. Anaknya bukan. Anaknya kan? Iya. Karena dia nggak bisa mengalahkan bapaknya, anaknya diambil. Subhanallah. Dan kedua-duanya, anak dan menantu, overdosis. Dua raja di zaman yang berbeda. Oleh karena itu ini yang perlu kita perhatikan. Sebab itu Allah Ta'ala bisa. Allah bisa. Saya rasa cukup ya. Ada pertanyaan langsung lagi? Ayo. Ya. Saya mau apa? Perpisahan ya. Ada mic nggak? Apa mau tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustaz. Ini remaja, Ya. remaja putri. Ya, silakan. Kan musik itu kan haram ya, ya Ustaz ya. Tapi bagaimana dengan orang yang membaca Al-Quran tapi melalui pelanturan? Jadi seperti dinyanyikan tapi kadang hanya membaca. Apakah itu boleh? Terima kasih Ustaz. Iya. Ya terima kasih dan juga karena melantunkan bacaan Al-Quran ya. Yang pertama Nabi SAW bersabda laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak membaca Al-Quran dengan cara yang baik, yang indah, yang melantunkan Al-Quran. Artinya kita diperintahkan Nabi SAW untuk membaca Al-Quran seindah mungkin, semerdu mungkin, seenak mungkin lantunannya, dengan catatan tidak keluar dari hukum-hukum tajwid. Jadi hadirin sekalian, kalau bacaan kita sudah sesuai dengan hukum tajwid, itu langsung otomatis enak didengar. Tinggal kualitasnya sesuai dengan suara yang Allah berikan kepada kita, kan begitu ya. Jadi ada suaranya biasa-biasa saja dan seterusnya, ada suara yang merdu sekali dan seterusnya. Tapi sekali lagi, yang dimaksud bukan termasuk golonganku orang yang tidak melakukan Al-Quran. Artinya adalah bukan termasuk golonganku orang yang kalau baca Al-Quran itu malas-malesan, tidak semangat, tidak optimal, karena kita dituntut untuk membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid. Dan otomatis begitu seseorang membaca Al-Quran dengan tajwid yang sempurna, itu bacaannya akan enak untuk didengar, enak untuk direnungkan dan seterusnya. Jadi langsung terbawa dengan makam yang telah Allah Subhanahu Wa Taala firmankan. Adapun melebih-lebihkan terlalu berlebih-lebihan, jadi harokatnya itu ditambah sehingga semakin mendayu-dayu dan sebagainya, maka ini tidak diperbolehkan. Oleh karena itu yang dimaksud melakukan Al-Quran adalah bacalah semerdu dan seindah mungkin dengan tajwid. Wallahu ta'ala bishawab. Ya, pertanyaan terakhir ya.
Ibu-ibu ada lagi, remaja putri ada lagi? Tanya saja. Gak bayar kalau gratis. Tinggal 10 menit. Pertanyaannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Siti Kafir Amelia. Saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya jika kan kalau misalnya kita perusahaan yang terakhir kelas 6 mau naik ke SMP, nah itu diwajibkan untuk menyanyi mengenang guru-guru itu Pak. Hukumnya gimana Pak? Hukumnya bertakwalah kepada Allah semampu kita bisa. Jadi bertakwalah kepada Allah semampu kita. Tolaklah dengan santun. Kalau misalnya tidak bisa, kita belum bisa menjelaskan, menghindar saja. Jadi kalau tidak bisa menjelaskan, sebaiknya kita menghindar. Kalau bisa menghindar gimana? Ya sudah, bertakwalah kepada Allah semampu kita. Jadi semampu adik namanya siapa? Hah? Sadid, ya Sadid ya, semampu Sadid saja. Jadi sekali lagi pelan-pelan. Jadi sekali lagi perubahan itu pelan-pelan, jangan terlalu frontal kan begitu. Jadi pelan-pelan kita belajar ini pelan-pelan. Hari ini tahu sesuatu, besok tahu lagi, lalu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah kalau memang sudah terpaksa benar ya sudah, yang dosa gurunya, bukan Sadid. Jadi semampu kita saja. Saya rasa cukup ya sampai di sini. Mohon maaf kalau banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas respon yang positif, khususnya tanya jawab. Saya lebih suka tanya jawab langsung agar lebih hidup. Dan mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang tidak sempat dijawab karena pertanyaan ini butuh kajian khusus. Masalah itu tadi, masalah pergaulan antara remaja laki-laki dan remaja putri itu butuh pembicaraan khusus. Masalah jilbab juga butuh pembahasan khusus. Ini bisa dibahas oleh ustaz-ustaz yang lain. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum